Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak pribadi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah malu. Malu atau dalam bahasa Arab al-ahya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, "Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta." Jika kamu tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat sesuka hatimu. Apakah perbuatan itu baik atau buruk? Artinya yang menjadi pembeda antara mukmin dengan bukan mukmin, antara mereka yang bertakwa atau tidak bertakwa adalah rasa malunya. Karena kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat, karena itu kita menjaga diri kita untuk terus berbuat baik. Di antaranya menutup aurat. Laki-laki auratnya dari pusat hingga mata kaki, itu yang wajib ditutupi. Kemudian perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi mereka yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian bertakwa kepada Allah akan menjaga dirinya untuk menutup aurat. Untuk begitu kita bisa melihat, kalaupun memang aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut, tentu bukan hanya itu saja yang ditutup. Akan lebih indah dilihat mata, akan lebih elok kalau menutup seluruh tubuh dengan baju, dengan lengan panjang, kaki, celana juga celana panjang, kemudian memakai tutup kepala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan wanita, kita akan lebih sejuk melihatnya kalau menggunakan jilbab menutup aurat dan tidak bermakeup berlebih-lebihan. Terutama dalam konteks ini kita juga mengajak seluruhnya untuk malu kalau kita berbuat maksiat. Malu kalau kita berkata bohong, malu kalau kita berkata kotor. Intinya kita menjaga diri kita untuk tidak melanggar aturan dan hukum-hukum Islam. Yang kedua yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah sabar. Sabar itu dalam bahasa Arabnya as-sabru, berarti menahan dan mengekang, al-habs wal kuf, segala keinginan yang membuat emosi orang lain atau tidak nyaman orang lain. Sabar selalu diidentikan dengan marah-marah. Jadi orang yang tak sabar biasanya suka marah-marah. Atau orang yang sabar biasanya diartikan dia bisa menahan emosinya dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk marah. Sabar juga bisa diartikan untuk mengontrol keinginan, untuk tidak berlebih-lebihan. Begitu juga sering kita kaitkan dengan musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surah yang lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh akan kami coba kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, buah-buahan, makan makanan, dan jiwa. Kemudian Allah mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang tertimpa musibah, mereka yang mengatakan kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sabar adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tapi ketika kita mengalami satu musibah amat sulit. Karena itu tugas kita mengingatkan sesama muslim jika ada musibah, terutama dalam konteks ini ada orang terdekat kita yang meninggal dunia, kita datangi dia, kemudian kita berikan kata-kata untuk menenangkan. Ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surah Al-As Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi salah satu fungsi kita dalam bermasyarakat adalah mengajak saudara kita untuk berlaku sabar. Dan terlebih dahulu mari kita ajak diri kita untuk siap menghadapi segala sesuatunya dengan rasa sabar. Biasanya sabar dikaitkan dengan syukur. Mereka dikatakan bersyukur karena mendapatkan nikmat sesuai yang diinginkannya, dan mereka diharapkan bersabar jika kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu dua pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah malu sebagai bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, dan yang kedua adalah sabar, menahan diri untuk tidak marah dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agar kita tidak kecewa dengan apa yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha penuh, bekerja keras, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun nanti hasilnya dapat kita terima. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.